Hai semuanya, kembali lagi nih dengan kelompok 2. Yang pastinya kali ini kita akan mempelajari materi yang berbeda di mata kuliah yang sama, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Sadarkah kamu kalau kita sudah masuk di pertemuan ke-10? Pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai bagaimana mengidentifikasikan serta menjelaskan pengendalian untuk integritas pemrosesan dan bagaimana mengidentifikasikan serta menjelaskan pengendalian untuk ketersediaan sistem. Masuk pada pengendalian input. Pengendalian input merupakan suatu hal yang penting loh teman-teman. Ada yang tahu kenapa? Karena jika data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, akibatnya hanya personal yang berwenang untuk bertindak di dalam otoritasnya yang harus mempersiapkan dokumen sumber. Desain produk. Seluruh dokumen sumber harus dinomori sebelumnya secara berurutan. Hal ini dilakukan agar dipastikan tidak ada dokumen yang hilang. Pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Agar tidak adanya ketidakjujuran, maka pada bagian ini menjelaskan dokumen-dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan, dan dokumen kertas pun harus ditandai contohnya dengan stempel. Pengendalian entry data. Nah, bentuk pengendalian pada bagian entry data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Pertama, pengecekan field, misalnya pengecekan nama rig. Kedua, pengecekan tanda. Pengecekan data field apakah memiliki tanda aritmatika yang sesuai. Ketiga, pengecekan batas. Keempat, pengecekan jangkauan. Kelima, pengecekan ukuran. Keenam, pengecekan kelengkapan. Ketujuh, pengecekan validitas. Ke-8, tes kewajaran. 9, cek digit seperti pengecekan no ID pegawai. Dan yang terakhir, verifikasi cek digit. Pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch. 1. Pengecekan berurutan. 2. Identifikasi log. 3. Total batch yaitu total finansial, total hash, dan jumlah catatan. Pengendalian tambahan entry data online. Prompting yaitu sebuah pengecekan kelengkapan entry data yang meminta tiap-tiap item yang diperlukan dalam data input dan kemudian menunggu respons yang dapat diterima sebelum meminta item selanjutnya. Verifikasi closed loop yaitu sebuah metode validasi input menggunakan data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya sehingga pihak entry data tersebut dapat memverifikasi ketepatan dari data input. Pengendalian pemrosesan. Pengendalian pemrosesan ini digunakan untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar. Ada beberapa kegiatan penting yang mencakup pengendalian pemrosesan, yaitu yang pertama, pencocokan data, 2. Label file, 3. Perhitungan ulang total batch, 4. Pengujian saldo cross-footing dan saldo nol, 5. Mekanisme write protection, dan yang terakhir, pengendalian pembaruan secara bersamaan. Pengendalian output. Pada pengendalian output, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, pemeriksaan pengguna terhadap output, 2. Prosedur rekonsiliasi, ketiga, rekonsiliasi data eksternal, dan yang terakhir, pengendalian transmisi data. Mengidentifikasikan serta menjelaskan pengendalian untuk ketersediaan sistem. Tujuan dan pengendalian utama ketersediaan ini yaitu untuk meminimalkan resiko penghentian sistem dan pemulihan yang cepat dan lengkap serta pelanjutan operasi. Meminimalkan resiko penghentian sistem. Organisasi dapat melakukan berbagai tindakan untuk meminimalkan resiko penghentian sistem. Diperlukan praktik pemeliharaan yang preventif seperti membersihkan disk drive dan menyimpan media magnetik dan optik dengan tepat untuk mengurangi resiko kegagalan perangkat keras dan lunak. Prosedur backup data. Prosedur ini didesain untuk menghadapi situasi saat informasi tidak dapat diakses karena file atau database telah menjadi korup atau rusak.
kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Ada beberapa prosedur backup. Pertama, backup penuh atau full backup, yaitu sebuah salinan tepat dari keseluruhan sebuah database. Kedua, backup parsial. Terdapat dua jenis backup parsial harian sebagai berikut. Backup incremental, yaitu sebuah backup yang melibatkan penyalinan hanya item-item data yang telah berubah sejak backup parsial. Backup diferensial, yaitu menyalin seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh terakhir. Perencanaan pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Sebuah pemulihan bencana atau Disaster Recovery Plan atau DRP menguraikan prosedur-prosedur untuk mengembalikan fungsi TI sebuah organisasi akibat kejadian hancurnya pusat data karena bencana alam atau tindakan terorisme. Organisasi memiliki 3 pilihan dasar untuk mengganti infrastruktur TI-nya. Tidak hanya komputer, tetapi juga komponen-komponen jaringannya seperti router dan switch, perangkat lunak, data, akses internet, printer, dan supply. Itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan mengenai pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Segala bentuk pengendalian dalam integritas pemrosesan dilakukan untuk menghasilkan informasi akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Kemudian, pengendalian ketersediaan sistem dilakukan agar tidak tersedianya sistem atau informasi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Dadah!